Hello movie gang, welcome back to my channel Pitai TV. Ya, channel dengan konten alur cerita film-film internasional box office. Di film kali ini saya akan mereview sebuah film dengan genre drama action Tunisia yang berjudul Black Gold. Film yang dibintangi aktor papan atas Antonio Banderas dan Mark Strong. Film ini mengisahkan tentang konflik dua orang raja yang bersengketa sebuah lahan tak bertuan yang ternyata mengandung sumber minyak bumi. Perseteruan ini menghadirkan konflik peperangan hingga ke generasi penerusnya. Oke, langsung saja siapkan posisi terbaik Anda seperti biasa. Enjoy the show. Pada awal abad ke-20, Raja Emir Nasib yang diperankan Antonio Banderas sekaligus Sultan Hobeika telah berperang melawan Sultan Salma atau Raja Amar yang diperankan oleh Mark Strong. Dalam peperangan ini, mereka memperebutkan sebuah perbatasan di atas tanah tandus luas yang mereka sebut Sabuk Kuning. Ketika Raja Nasib memenangkan peperangan ini, dia meminta Amar untuk menyetujui perjanjian damai yang isinya wilayah Sabuk Kuning tidak akan menjadi milik keduanya, menjadi tanah tak bertuan di antara wilayah mereka. Dan Raja Emir Nasib akan mengambil putra Sultan Amar, yaitu Pangeran Saleh dan Auda sebagai sandera atau jaminan perdamaian. Amar dengan enggan namun setuju. Mengetahui sandera atau jaminan adalah merupakan kepercayaan suci bagi bangsa Arab yang mengikat Raja Emir Nasib juga. Raja Nasib juga berjanji akan membesarkan putra Amar dengan anak-anaknya sendiri, Tarik dan Laila. Digambarkan wilayah yang dipimpin kedua raja ini adalah wilayah tandus, gersang, dan tidak memiliki potensi apapun untuk dapat mensejahterakan negerinya. Pangeran Saleh, putra tertua Raja Amar, adalah seorang yang berjiwa bebas dan tertarik pada kegiatan tradisional seorang emir Arab. Sedangkan Pangeran Auda adalah seorang pembaca yang rajin dan haus akan ilmu pengetahuan. Laila dan Auda menjadi teman baik sampai mereka berpisah saat remaja. 10 tahun berlalu, Auda masih menjadi pembaca yang rakus akan ilmu pengetahuan. Sedangkan Saleh rindu untuk pulang dan ingin bersama ayahnya, Raja Amar. Sampai pada suatu ketika ada seorang pekerja dari perusahaan perminyakan di Texas, Amerika, yang tengah melakukan survei di mana ia menemukan bongkahan minyak mentah di wilayah Sabuk Kuning. Dia melaporkan temuannya tersebut kepada Raja Nasib, yang dimana hal itu akan membuatnya lebih kaya daripada Raja Inggris. Nasib yang tidak berdaya dan tidak punya uang, apalagi rakyatnya menderita wabah kolera, bahkan istrinya sendiri meninggal karenanya. Singkat cerita, Nasib mengizinkan perusahaan Torketel untuk mengekstraksi minyak dari wilayah Sabuk Kuning. Dengan kata lain, ia telah melanggar perjanjian perdamaiannya dengan Raja Amar. Pundi-pundi uang pun mengalir pada kerajaan Nasib, di mana ia kini mulai melakukan modernisasi pada wilayahnya, mulai dari membangun sekolah, rumah sakit, hingga pasokan listrik. Nasib juga mengangkat putranya, Pangeran Tarik, sebagai kolonel di kerajaannya, dan Pangeran Auda yang hobi membaca sebagai pustakawan di kerajaan. Di suatu ketika, sebagian kelompok suku di salah satu wilayah kilang minyak tersebut melakukan penyerangan dan mengakibatkan pekerjanya tewas. Nasib yang khawatir pendapatannya terancam, mencoba melobi kelompok-kelompok yang menentangnya dengan hadiah uang dan emas. Tidak lupa ia juga mengirimkan utusannya kepada Sultan Amar atau Raja Amar. Namun di tengah perjalanan, kedua utusan tersebut dibunuh oleh putra Sultan Amar, yaitu Pangeran Saleh, yang sejak awal memang tidak setuju dengan upaya eksploitasi wilayah Sabuk Kuning. Perlu diketahui juga, membunuh utusan raja atau sultan adalah kejahatan berat di era itu. Dari kejadian tersebut, Raja Nasib memutuskan sepihak untuk mengadopsi secara permanen Pangeran Auda dan segera menikahkan dengan putrinya Laila. Jika pernikahan ini berlangsung, otomatis perjanjian terakhir antara Raja Nasib dan Raja Amar batal demi hukum. Selang beberapa waktu, Pangeran Saleh berhasil ditangkap. Ibnu Idris sebagai pengawal kerajaan langsung menembak Pangeran Saleh. Hal ini sangat beralasan karena utusan yang dibunuh oleh Pangeran Saleh merupakan sepupu dari Ibnu Idris.
Kematian Pangeran Saleh langsung tersampaikan ke Pangeran Auda melalui burung elang yang selama ini setia mendampingi Saleh. Singkat cerita, Raja Nasib mengutus Pangeran Auda untuk melobi dan meyakinkan Raja Amar agar mau mengekstraksi minyak di wilayah Sabuk Kuning. Apalagi status sandera Pangeran Auda telah berubah menjadi bagian anggota keluarga Kerajaan Nasib. Raja Amar terkejut saat mengetahui bahwa Auda datang sebagai wakil Nasib. Apalagi ia baru mengetahui kalau Pangeran Saleh telah tewas di tangan penjaga Kerajaan Nasib. Raja Amar pun menggelar rapat paripurna yang dihadiri para kepala suku dan ulama di bagian wilayah Kerajaan Salma. Perdebatan sengit pun terjadi, di mana Pangeran Auda berusaha meyakinkan bahwa memanfaatkan sumber daya alam adalah sesuai perintah agama, apalagi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun gaung untuk berperang semakin deras dari para kubu kepala suku setempat. Di malam harinya saat hendak istirahat, Pangeran Auda mendapat kunjungan dari dokter yang bernama Ali. Ali ternyata adalah saudara tiri dari Pangeran Auda. Di hari berikutnya, Raja Amar menyampaikan bahwa Raja Nasib telah menawarkan keuntungan yang cukup besar jika ia mau turut mendukung pihak asing untuk mengolah minyak tersebut. Namun ia menolaknya, karena menurutnya uang bukan segalanya. Kemudian Pangeran Auda mengingatkan kepada ayahnya bahwa Kerajaan Nasib memiliki persenjataan yang lebih modern dan meminta untuk mempertimbangkan kembali setiap langkahnya. Raja Amar juga menanyakan dan meminta Pangeran Auda menjawab dengan jujur, apakah pernikahannya atas kemauan sendiri? Auda pun menjawab bahwa ia mencintai istrinya, Putri Laila. Secara pribadi, akhirnya Raja Amar memerintahkan utusannya yang bernama Hasan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Nasib bahwa ia hanya akan berdamai jika seluruh kilang minyak yang ada telah ditutup dan orang asing diusir dari wilayah tersebut. Hal ini tentu mendapat penolakan dari Raja Nasib yang kemudian merekrut Hasan untuk menjadi utusan Kerajaan Nasib. Tentunya dengan iming-iming uang dan emas. Raja Amar yang mengetahui bahwa Hasan telah membelot akhirnya merencanakan skenario peperangan, yaitu dengan cara mengirimkan semua tawanannya dengan menggunakan seragam pasukan, guna memancing pasukan Nasib ke gurun agar di saat bersamaan Raja Amar dapat membawa pasukannya merebut kota Hobeka dari tangan Raja Nasib. Pangeran Auda merasa keberatan atas rencana tersebut karena akan mengorbankan banyak nyawa. Apalagi ia diutus untuk misi perdamaian, bukan untuk berperang. Sekali lagi Raja Amar meyakinkan Auda bahwa berperang demi membela tanah air adalah perbuatan mulia. Namun Auda sekali lagi bahwa ia tidak suka berperang, ia lebih suka membaca buku. Raja Amar yang kecewa akhirnya membiarkan Auda untuk menentukan jalan pulangnya sendiri. Alih-alih memilih tinggal, justru Pangeran Auda akhirnya memilih untuk berjuang dengan ayahnya. Ia pun mendapatkan mandat untuk memimpin para tawanan itu menuju wilayah selatan Sabuk Kuning. Would he? No conventionally mounted army could do it. It's an impossibility, sir. Umpan tersebut berhasil membuat Nasib mengirim kendaraan lapis baja untuk menyerang rombongan Pangeran Auda yang didampingi Dr. Ali. Namun mobil-mobil lapis baja tersebut terjebak di Bukit Padang Pasir dan anak buah Auda berhasil mengalahkannya. Namun dalam peristiwa tersebut, unta yang membawa merpati pos turut tewas hingga menyebabkan salah satu burung merpati itu kembali ke Salma. Raja Amar yang menemukan merpati tanpa pesan itu berkeyakinan bahwa rombongan Pangeran Auda gagal dalam pertempurannya dan tidak menyisakan satupun korban selamat. Ketika mobil lapis baja tidak ada yang kembali, Kerajaan Nasib kemudian mengirimkan sebuah pesawat pengintai dengan Pangeran Tarik di dalamnya. Pangeran Auda yang bersiap dibantu anak buahnya dan para tawanan berhasil dan membunuh Pangeran Tarik. Sementara itu Raja Nasib mulai panik karena semua pasukan yang ia kirimkan termasuk putranya Pangeran Tarik tidak satupun yang kembali pulang.
Ditambah Pangeran Auda telah mengikuti jejak ayahnya untuk melawan kerajaan Nasib. Auda is marching with his father. It's because he had no other choice. Pangeran Auda mengumpulkan semua tawanan yang tersisa dan membebaskan mereka. Namun para tawanan itu lebih memilih untuk berperang mengikuti Pangeran Auda dan pasukannya. We'll follow you. Berhari-hari perjalanan yang mereka tempuh hingga akhirnya mereka menemukan lautan. Namun sayangnya air lautan tidak dapat diminum. Kondisi mereka pun mulai lemah. Sampai Ali akhirnya menemukan sumber air tawar di tepi lautan. Setelah mengisi kantong-kantong kulit dengan air minum, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Dalam perjalanannya, Pangeran Auda menemui seorang syekh dari suku budak Beni Siri. Auda ibn Ammar, son of the Bey Kursi of Salam. Hey, Prince. Dalam pertemuannya, ia melihat seorang budak perempuan yang bernama Aicha diperlakukan tidak pantas. Stupid girl! Stupid! What? I'd like to buy her. She's not for sale. Auda pun berniat untuk membebaskan budak itu dengan cara membelinya. Namun ditolak oleh syekh tersebut, yang tentunya ia telah lebih dahulu berafiliasi dengan Raja Nasib. Bahkan syekh tersebut mengatakan berniat membunuh Pangeran Auda untuk mendapatkan imbalan dari Raja Nasib. Auda dalam kondisi di bawah tendangan senjata tentu saja dapat dengan mudah memberikan perlawanan karena dirinya dibantu oleh tawanan yang kini menjadi pasukannya. Posisi pun terbalik, kini syekh dan pasukannya yang habis-habisan diberdaya, bahkan dimiskinkan. Kemudian Aicha menawarkan bantuan untuk Pangeran Auda, di mana kelompok sukunya akan turut membantu perjuangan Pangeran Auda. They ride like men. Dalam perjalanannya, Pangeran Auda tiba-tiba saja ditembak tepat di kepalanya. Seketika ia pun meninggal. Ia ditembak oleh salah satu suku yang melintas karena sebuah kekeliruan alias korban salah tembak. Jasad pangeran pun dibawa ke dalam tenda untuk didoakan sebelum pemakamannya. Namun tiba-tiba saja sang pangeran perlahan kembali sadar dan bangkit. Tentu saja hal ini membuat rombongan dan pasukan pangeran bersukacita menyambut bangkitnya Auda dari kematian. Bahkan Pangeran Auda sempat dikira Imam Mahdi yang akan memimpin perjuangan mereka. Tidak berapa lama tiba-tiba pesawat yang diutus Raja Nasib menyerang rombongan pangeran dengan melepaskan tembakan secara membabi buta. Namun pasukan Auda berhasil menjatuhkan pesawat tersebut. Tanpa diduga ternyata serangan pesawat itu telah melukai Ali. Ali pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pelukan saudara tirinya. Rombongan pun kembali melakukan perjalanan menuju wilayah Sabuk Kuning, wilayah yang menjadi perbatasan antara Nasib dan Salma. Singgahannya, Auda kembali mendapat tambahan pasukan dari suku yang mendukung perjuangannya. Sementara itu Raja Nasib yang mengetahui bahwa pasukan Ammar telah mengepungnya berupaya melakukan dialog untuk menghindari peperangan di antara keduanya. Years ago. You! I want every one of these things shut down.
Singkat cerita, Raja Amar akhirnya menyuruh pihak asing untuk segera pergi dan menutup semua kilang minyak di sana. Beberapa saat kemudian, Pangeran Auda tiba di lokasi dan menemui Raja Amar. Raja Amar sangat bangga dengan kepemimpinan Auda yang mampu mengumpulkan semua suku di wilayah selatan untuk bergabung dan mendukungnya. Namun ternyata Auda menyampaikan keinginannya untuk merebut dan menguasai wilayah Sabuk Kuning sendiri. Pangeran Auda ingin suku-suku di sana hidup lebih sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Sabuk Kuning. Raja Amar kembali mengingatkan Auda agar berpikir dampaknya jika pihak asing akan membawa pengaruh buruk pada suku dan budaya di Stone us as if negerinya. we were kept women. They will never leave. Dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba Syekh suku Beni yang berniat menembak Pangeran Auda dari kejauhan malah meleset dan menembak Raja Amar hingga tewas. I swore I'd kill you. Peristiwa ini tentu menimbulkan provokasi yang tentunya tidak menghentikan pasukan Amar dan Auda untuk melakukan serangan balasan kepada Raja Nasib. Tidak mau kecolongan, pengawal dan pasukan Raja Nasib pun kembali ke posisi siap dan langsung memuntahkan meriam ke arah pasukan Auda. Dan peperangan antara Raja Nasib dan Auda pun tidak terelakkan. Dengan dukungan bantuan dari hampir suku-suku di negeri itu, pasukan Auda juga berhasil menemukan Hasan yang ternyata selama ini ditahan di ruang bawah tanah. Itu artinya Hasan selama ini tidak pernah mengkhianati Raja Amar. Dengan kemenangan ini, secara otomatis kerajaan Nasib turun tahta ke Pangeran Auda yang secara hukum telah menikah dengan Putri Laila. Pangeran Auda akhirnya menemui Raja Nasib di ruang perpustakaan. Sang raja telah bersiap dengan segala hukuman yang diberikan raja baru tersebut, yang sekaligus menjadi pemimpin tertinggi dua wilayah. Auda mengatakan bahwa dirinya tidak seperti ayahnya. Ia lebih meyakini bahwa ada potensi yang lebih bermanfaat buat rakyatnya jika tetap bekerja sama dengan pihak asing. Ia pun berniat mengirim Nasib Amerika untuk mewakili negerinya, dengan cara menduduki posisi sebagai direktur di perusahaan minyak tersebut. Tentunya dengan tujuan agar Nasib dapat melindungi kepentingan rakyatnya di sana. He's a smart guy, you know. Film pun berakhir dengan adegan di mana Raja Auda sudah melakukan pertemuan diplomatik dengan pihak asing yang merupakan perwakilan dari perusahaan minyak di negerinya. Akhir kata, segenap manajemen channel Pitai TV dan P Cinema Creator Studio mengucapkan, by the way anyway, please subscribe, like, comment, and share, atau minimal salah satunya lah ya, sebagai apresiasi kami dalam membuat konten alur cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.